warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat tersebut. Salah satu di antaranya adalah nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga di kesempatan sore hari ini anak-anak SD Al-Qur'an Al-Hanif beserta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengarkan kultum dan mudah-mudahan memberikan manfaat, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kelak ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam marilah kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari jalan yang penuh dengan kegelapan, kemungkaran menuju jalan yang terang benderang berupa kebaikan, yaitu ajaran agama Islam. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema amalan pasca Ramadan. Banyak hal yang telah diajarkan dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Salah satunya ibadah sunnah. Selama 30 hari di bulan Ramadan, banyak orang berlomba-lomba untuk beribadah dengan semaksimal mungkin. Melalui bulan tersebut, umat Islam diajarkan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Terlepas dari itu, konsisten dalam beribadah setelah bulan Ramadan adalah hal yang penting yang harus diperhatikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari menjelaskan yang artinya menjalankan amalan secara terus-menerus konsisten adalah sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Adapun amalan-amalan Ramadan, adapun amalan-amalan pasca Ramadan yang harus kita tunaikan, yang harus kita jalankan, yang pertama adalah sholat malam. Sholat di sepertiga malam merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat. Perintah menjalankannya adalah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafiyatan lak asa ayyabsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya dan pada sebagian malam hari bersembayang tahajudlah, sholatlah kamu sebagian suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Salat malam atau salat tahajud juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah salat malam karena salat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sebagai penebus segala kejahatan atau dosa dan menghindari penyakit badan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang pasca Ramadan yang harus kita kerjakan adalah sholat duha. Sholat duha merupakan ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan. Diriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi, salat duha akan membuka pintu rizki. Rasulullah SAW bersabda, artinya
Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, bersolatlah untukku 4 rakaat pada permulaan siang, niscaya akan aku cukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Abdul Zar Al-Ghifari dijelaskan, salat duha merupakan ganti dari sedekah seluruh ruas tubuh. Hendaklah masing-masing darimu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah. Tiap kali bacaan tahmid adalah sedekah. Tiap kali bacaan tahlil adalah sedekah. Tiap kali bacaan takbir adalah sedekah. Dan menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Dan mencegah akan yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti itu semua, cukuplah kita melakukan 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga adalah puasa sunnah, amalan pasca Ramadan yang harus kita kerjakan. Puasa adalah ibadah yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Misalnya menahan hawa nafsu seperti lapar dan amarah. Ada banyak puasa sunnah yang bisa dijalankan sebagai bulan Ramadan. Ada banyak puasa sunnah yang bisa kita jalankan setelah bulan Ramadan. Di antaranya adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Senin Kemis, kemudian puasa Arafah. Karena puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya adalah menghapus dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Maka kita harus manfaatkan puasa sunnah pasca Ramadan. Kemudian yang keempat adalah zikir. Dari Abdul Rauf Az-Zamawi dalam Al-Baqiyatus Shalihat mengatakan dalam kitabnya, zikir merupakan amalan abadi. Mereka yang berzikir dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikat. Orang-orang yang bertakwa paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang lisannya basah akan zikir. Zikir juga mendatangkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Maka kita perbanyak berzikir. Selama bulan Ramadan kita berzikir, maka kita istiqomah setelah pasca Ramadan kita juga selalu banyak berzikir dan lebih diperbanyak lagi. Kemudian yang kelima, amalan yang harus kita kerjakan pasca Ramadan adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci pembawa kebenaran bagi seluruh umat. Banyak hadis riwayat yang menganjurkan membaca Al-Quran, baik di waktu lapang maupun sempit. Dilansir dari situs Kemenak Syekh Islam Mahyuddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membahas keutamaan Al-Quran, diantaranya menjadi syafaat di hari kiamat kelak. Seperti riwayat hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan lainnya, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia, seperti dijelaskan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Quran 'allamahu, rawahul Bukhari. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Amalan berikutnya, yang keenam adalah sholawat atas Nabi SAW. Sholawat merupakan salah satu amalan yang memiliki keutamaan luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat paling banyak kepada orang yang bersholawat kepadanya.
Hadis tersebut berbunyi yang artinya orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan hambanya bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perintah ini dijelaskan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maka kita harus banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pasca Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, amalan yang harus kita laksanakan pasca Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Amalan lain yang bisa dilakukan adalah sedekah. Sedekah mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, setiap ruang tulang manusia harus disedekahi. Setiap hari di saat terbitnya matahari, berbuat adil terhadap dua orang, mendamaikan adalah sedekah. Menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya dan mengangkatnya barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka kita manfaatkan, kita banyak untuk mengerjakan amal soleh, banyak bersedekah yang dijelaskan dalam hadis di atas. Dan semoga kita dapat menjalankan semua amalan, 7 amalan yang di atas tadi, dan kita menjadi hamba-hamba orang, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.